sekalian? Masih semangat? Semangat. Ibu sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan ini, lebih dulu kita perkenalan ya Bu. Sebelum itu ini tak kenal, kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak cinta ya. Jadi ibu-ibu, saya ingin mengenal dulu nama ibu-ibu sekalian nih. Ibu doang ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Maaf. Nanti teman saya akan membantu. Ya, ibu-ibu, bapak. Bolina nanti. Bapak dan ibu sekarang sudah dapat kata semua? Tahu nggak Pak apa yang dikasih itu? Belum ya? Ya, karena saya belum suruh. Jadi dengan kertas itu nanti Bapak dan Ibu sekalian tolong tuliskan nama, ya, nama Bapak dan Ibu sekalian. Tulis nama asli boleh, panggilan juga boleh, ya. Dan nanti setelah Bapak dan Ibu sekalian tulis nama, Ibu karakter, ya. Dari nama depan Ibu, misalnya namanya Ibu Hani atau Ibu Heni. Nah nanti karakternya itu happy. Boleh. Ya, orang depannya ya Pak dan Ibu sekalian. Sudah Bu? Sudah tulis Bapak? Ya. Oh, Bapak nggak dengerin? Nama. Bapak tulis nama Pak Indro. Nama Bapak Indro. Nah, karakternya apa ya? Iseng apa? Imut-imut. Ya boleh. Imut-imut. Iya. Kalau A amit-amit katanya. Iya. Ya. Ih, kok gitu? Sudah Ibu dan Bapak sekalian? Sudah. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, saya ingin tahu nih namanya Ibu siapa ya? Ibu Nila. Karakternya apa? Nice, baik. Terima kasih Ibu. Dari mana nih Ibu Nila nih? Apanya nih? Iya, rumahnya di mana? Rumahnya tinggalnya di mana Bu? Di Romangun. Oh di Rawamangun. Ibu jalan dari sini jauh? Kalau Rawamangun? Kalau jalan jauh. Kalau jalan jauh. Naik kendaraan dekat. Terima kasih Ibu. Capek juga. Ya, capek Ibu ya. Tapi Ibu dengan semangat, tujuannya ke sini untuk belajar. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sesuai di lagu. Oke, baik. Ayo Pak Beno. Kau pegang kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa kuat, itu kita. Sama-sama kuat, itu kita. Jiwa-jiwa kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak gelapkan apapun. Kau
Untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita bersama-sama kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita bersama-sama kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita bersama-sama kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Terima kasih Bapak dan Ibu. Arigato. Ya, itu kenapa alasan saya memutarkan video itu, bahwa perlu diketahui di berbagai kegiatan, di berbagai sesi kita menerapkan kesetaraan, aksesibilitasan. Jadi bagi peserta, misalnya ada peserta kegiatan atau pelaku usaha yang tunarungu, itu kita harus menyediakan akses juru bahasa isyarat. Tapi di sini kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas terkait membangun identitas bisnis. Untuk di sesi ini saya akan serahkan kepada Kak Ari, Pak Ismail, silakan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari Bu Sapura, kemudian Bu Ina, lanjutkan saya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pelaku UMKM, malam ini mungkin malam yang bikin kita lumayan penat, seharian kita beraktivitas. Tapi tujuan dari kita di sini adalah melengkapi ilmu yang akan kita pergunakan untuk pengembangan usaha kita. Kita akan membangun identitas digital bisnis atau usaha. Next, Pak Jaka. Nah, kemarin kita sempat dengar dari beberapa media mengenai digitalisasi. Mungkin Bapak Ibu sebagai startup atau pemula nggak ngerti itu apa digitalisasi. Apalagi dilanjutkan dengan digitalisasi bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis adalah usaha. Sekarang pengertian secara harfiah atau secara teoritis, digital bisnis adalah upaya mendesain dan membangun brand atau merek. Apa itu brand? Apa itu merek? Kalau Bapak Ibu yang belum punya usaha, berarti ingin memulai usaha atau startup, pemula. Yang dipikirkan dari Ibu adalah, pertama, saya ingin membuat suatu produk. Apa produknya? Kalau Ibu mempunyai kemampuan menjahit, Ibu bisa memfokuskan kepada fashion. Kalau Bapak mempunyai aktivitas atau kegiatan bersifat teknik, bisa menjadi teknisi atau sebagai mekanik di usaha yang Bapak atau dilaksanakan. Kemudian apabila yang mempunyai hobi masalah masak-memasak, kemudian mencoba berbagai menu makanan, itu berarti Bapak Ibu bisa mencoba bisnis kuliner. Ya, sebagai pemula berarti sudah mempunyai produk. Kalau sudah punya produk berarti harus mempunyai langkah berikutnya. Berarti Bapak Ibu harus mempunyai nama usaha. Nah, langkah yang ini adalah setelah Bapak Ibu mempunyai usaha, mempunyai produk, kemudian mempunyai nama usaha,
kita akan diwajibkan membuat merek atau brand. Contoh, mungkin kayak Bu Ratna, dia mempunyai hobi masak atau buat cemilan. Dia bikin kemasan yang menarik. Sudah ada produknya, sudah ada kemasannya, tapi belum ada brandnya. Kemudian gimana caranya biar dikenal? Kemudian Bu Ratna mencoba membuat peyek Bu Ratna. Nah, peyek Bu Ratna ini yang brandingnya adalah Bu Ratna. Berarti Bu Ratna mempunyai salah satu produk adalah peyek. Kenapa saya nggak nyebutkan brandingnya peyek? Bukan, peyek itu adalah produknya. Brandingnya adalah Bu Ratna. Nah, kedepannya Bu Ratna akan ekspansi produk. Ada kacang goreng Bu Ratna, ada biji ketapang Bu Ratna. Nah, Bu Ratna inilah namanya brand. Kalau orang melihat produk brand, melihat Bu Ratna berarti punya Bu Ratna. Itu adalah gambaran singkat yang gampang dicerna. Kalau sudah punya produk, berarti harus punya nama produk. Itu yang disebut brand atau branding. Next. Nah, ini contoh. Dua contoh ini, yang pertama sudah dikenal banyak orangnya. Ini namanya brand. Kemudian yang sebelah kanannya mencoba membuat brand, ternyata cukup dikenal juga. Kalau orang menyebut KFC, dia pasti memastikan bahwa ini adalah produk ayam goreng dengan berbagai macam menu. Dibikin lagi yang setipe fried chicken juga, tapi namanya Indonesia. Ini adalah contoh yang sangat bisa kita lihat di sekitar kita ya. Nanti kalau Bapak Ibu jalan ke mall atau kemana, akan lihat berbagai macam logo. Itu adalah menjadi brand bagi produk mereka. Next, Wina. Nah, sekarang sarana untuk mempromosikan brand dari produk Bapak Ibu adalah di era digital ini adalah pertama ada website. Website itu berbayar dan ada juga yang free atau free ya, tapi biasanya lebih kurang untuk kecepatannya atau fasilitasnya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan aplikasi. Ini levelnya setelah Bapak Ibu sudah menjalani produk beberapa waktu ke depannya. Nah, yang ini ketiga, medsos. Bapak Ibu minimal mempunyai media sosial 3. Itu saya ambil contoh hanya 3. Karena apa? Itu yang paling mudah membuatnya. Nah, kalau Bapak Ibu punya komunitas atau membuat kelompok grup WA grup, jangan sekali-sekali Bapak Ibu keluar dari grup. Tujuannya apa? Pada saat di grup itu ngebahas masalah lain, contoh masalah politik, kita nggak usah keluar, kita posting foto-foto produk Bapak Ibu. Nggak masalah komennya, tapi minimal ada yang butuh, biasanya japri, tolong dong price list atau harganya berapa, pemesannya berapa banyak minimal. Itu tujuannya. Kemudian saya tahu nih Bapak Ibu suka berfoto, minimal mempunyai dokumen foto-foto. Ibu yang belum mempunyai Facebook, silakan membuat akun Facebook sementara, belum bisnis ya. Nanti Bapak Ibu akan memposting setiap hari produk-produk atau foto-foto Ibu yang ada di HP Ibu atau di mana Ibu simpan. Jadi pada saat Ibu memposting, follower atau teman-teman Bapak Ibu di Facebook akan melihat, oh ternyata Bu Ratna punya usaha. Usahanya macam-macam. Sudah ada brandingnya.
branding Bu Ratna. Nah, ini adalah contoh yang paling simple. Karena apa? Medsos itu semua bisa menggunakan. Kemudian Instagram mungkin saya rasa masih baru juga ada yang belum ya. Tapi kita coba membuat akun Instagram. Akun Instagram ini isinya adalah semua produk Bapak Ibu yang dipoto. Pada suatu saat orang melihat, kemudian following Ibu, akan dibaca produk-produk apa yang Bapak Ibu punya. Itu adalah salah satu sarana termudah. Silakan. Nah, ini contohnya aja ya. Minimal 3 ini Bapak Ibu punya. Artinya Bu Ina, manfaat next ya Bu Ina. Nah ini, tentukan saja dalam memilih dan membuat brand harus mencari yang cocok dengan karakter Bapak Ibu apa. Di situ akan menjadi ingatan calon konsumen kita. Jangan membuat brand atau merek yang susah diingat. Contoh makanan Itali atau makanan Jepang. Kalau kita kutip brand kita, itu nggak cocok Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau sesuai dengan yang kita pikirkan atau orang mudah menyebut, kita mau beli apa? Kita pengen beli payek. Oh, payek Bu Ratna, itu brandingnya sudah terkenal, gitu ya. Kemudian naiknya Bu Ina. Nanti katanya kata Pak Yudi. Potong. Saya panitia Pak. Oh, siap. Oke, siapa yang bertanya? Ya, silakan Pak siapa Pak? Saya Sulis Pak. Pak Sulis, silakan Pak. Saya punya usaha kelontong di rumah. Saya usaha kelontong di rumah. Jadi kalau bicara tentang sosmed ya, ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Apakah ketiga-tiganya yang saya harus ikutin? Karena kan saya juga di kelontong. Terus yang kedua, cocoknya kalau tadi brandnya itu nama saya, nama anak, atau nama yang apa nih Pak? Makasih. Ya, Pak Tulis luar biasa pertanyaan, terima kasih. Pertanyaan ini biasanya sudah ada di pikiran Bapak Ibu ya. Kelontong itu apa sih produknya? Ya macam-macam. Berarti menjual atau reseller produk orang. Yang kita branding apa? Yang di branding adalah tokohnya. Tokoh Pak Sulis. Mau anaknya ke, mau istrinya ke, atau gabungan nama, bisa dicantumkan di depan itu. Jadi kalau mau beli kelontong itu apa sih produknya? Macam-macam. Ada gayung ya? Ada panci? Ada sembako? Beda, sembako berarti nggak ada. Karena kelontong itu bukan sembako. Ya, karena toko sembako sendiri. Tapi minimal ada beberapa lah gitu. Nah, Bapak Sulis bisa menyebutkan satu atau salah satu dari putra atau putri Bapak menjadikan brand toko. Contoh, namanya siapa namanya? Faisal. Toko Faisal menjual aneka bla 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 bla. Gitu ya, Pak Sulis ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi? Satu Pak. Oh, silakan. Sebelum pembahasan. Tadi belum jawab. Sosmed itu brand Iya, sosmed. Sosmed itu bukan berarti harus tiga-tiganya. Ini adalah yang umumnya dipakai oleh umum masyarakat. Gitu aja Pak. Ya, pembahasan mengenai brand Silakan marketing namanya, Bu. atau apa? Nama yang cocok untuk brand kita ya, produk kita. Yang kendala di lapangan itu masalah perizinan. Kesulitan sekali. Nah, sebagai pelaku UMKM yang masih awam gitu Pak, seandainya kita sementara itu membuat brand atau supaya produk kita dikenal itu menyalahi apa tidak ya? Tuh, terima kasih.
Namanya Bu? Ibu Nila. Inilah. Ya, pertanyaan tadi bagus juga, sangat bagus. Karena apa? Kita pemula nih. Kita adalah pemula, kita adalah startup. Tadi Ibu Nila bilang, kita susah ngurus perizinan. Namanya usaha itu seperti anak tangga Bapak Ibu. Ibu pada dari bawah nih, tangga pertama. Ibu belajar untuk membuat produk. Itu dulu produk. Setelah produk ada, produknya dikemas, bukan pakai kantong kresek ya. Sudah ada, tidak lagi pakai produk pakai kantong kresek. Sudah ada produk, dikemas. Baik itu menggunakan dus atau box, ataupun kalau bisa jangan menggunakan plastik. Nah, kemudian kalau untuk langkah berikutnya berarti harus mempunyai nama usaha Bu. Itu wajib. Jangan sampai produk kita yang punya usaha orang. Karena pengalaman nih Bapak Ibu, kita sudah membina UMKM, tapi pada saat produknya booming, ada orang mengakui, oh itu produk saya. Kenapa? Tidak dipatenkan atau tidak dibuat sesuai dengan perizinannya. Ya, kalau sudah tahapan berikutnya, barulah mengizinkan perizinan yang membuat perizinan, baik UMK, baik itu PIRT, baik itu halal, baik itu paten atau sudah punya. Itu tahapannya begitu Bapak Ibu. Yang masalah susah, sebenarnya gak susah sih. Yang penting tahu prosedur. Ya, minimal kita bisa izin ke PRT. Lah, gitu. PRT, saya mau bikin izin nih. Ya PRT bikin ke lurah, yang RW. Apakah benar punya produk gitu loh. Kalau bisa, Bapak Ibu sebagai UMKM pemula mempunyai pendamping yang bisa mengarahkan atau membantu semua proses perizinan. Jadi lebih mudah. Karena apa? Kita kalau bergerak sendiri bingung. Ini kemana sih? Ininya kemana sih? Cara masarkan kemana? Nah itu belum pemasaran itu. Belum lagi nanti ada laporan keuangan dan sebagainya. Oke, next. Cukup ya? Nah, contoh ya Bapak Ibu, kalau punya usaha harus punya nama. Contoh, Ibu punya usaha atau Bapak lah punya usaha servis elektronik. Contoh saya lah, servis HP. Kemudian servis HP itu harus punya narasinya seperti apa sih? HP aja yang akan dibuat atau di servis, bukan HP jadul, bukan HP yang nggak ada spare part. Kemudian ada gambaran singkat. Dilanjutkan logo usaha. Ya, itu logo usaha penting. Bapak Ibu bisa membuat contoh produknya seperti apa, kemudian logonya seperti apa. Saya cuma pesan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya logo awal, jangan dibuang. Jadikan itu sebagai sejarah perkembangan logo Bapak Ibu. Dari yang jelek, kemudian bagus, kemudian mulai lebih bagus, itulah. Makanya kalau suatu saat kalau ada orang menampilkan logo, itu logo saya waktu dulu, gak bisa klaim. Ya bisa jadi buang nih logo nih, dia galak pun. Dia nyomot. Logo ini terkenal nih. Nah, kemudian Bapak Ibu nggak bisa lagi mengklaim. Kenapa? Nggak masuk dalam sejarah produk kita. Itu penting sekali. Ya, next. Nah ini, saya minta tolong ada sedikit pelatihan Bapak Ibu ya. Nah, nanti rekan saya membagikan kertas di mana Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM pemula bisa membuat identitas. Apa aja sih identitasnya? Satu, tuliskan di situ nama usaha. Ibu ngarang aja yang belum ada ya. Nama usahanya umpamanya Salon Aci.
salon, makanya punya fashion atau keterampilan di bidang salon. Atau mungkin Bu Nila punya penjahit, tapi produknya bikinlah Nila Fashion. Top tuh gituan. Nah ini nama usaha. Tolong nama usaha jangan menyimpang. Nila Fashion memproduksi makanan ini makanan yang nyambung. Kalau fashion berarti modis, tren dan update itu namanya. Kalau bentuknya kuliner, nikmat, murah, meriah, itu namanya tagline-nya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan atau membuat narasi usaha ini atau Bapak. Nah, yang pertama adalah mulai dipikirkan nama usaha. Kemudian yang ketiga digambar deskripsi. Umpamanya Pak Sulis membuat atau apa Ustaz? Kalau sama aku ambil satu aja Pak. Saya dikenal kalau orang menjual itu panci. Bapak menceritakan deskripsi bahwa produk tadi toko tulis atau toko Faisal apa sih yang ada di situ. Kemudian narasinya menjadi lebih jelas orang menerimanya. Kemudian di gambar produknya silakan. Kalau ibu bikin kuliner ya segampang ibu aja. Nah tunggu, belum sampai. Logo usaha ingat beritahu ya. Nah terakhir tagline. Tagline adalah produk Bapak Ibu yang akan diingat oleh atau bentuk kata-kata yang akan diingat oleh kepada pelanggan. Ya, itu aja dari saya. Nanti teman saya akan menjelaskan lagi mungkin. Tagline, apapun makanannya, minumnya anu. Itu tagline. Nanti saya dibilang endorse lagi. Ya benar, Mbak Dima ya. Mbak Ina next. Oke, sekarang tadi dari produk Bapak Ibu, coba membayangkan jika Bapak Ibu mempunyai produk yang brandnya terkenal, apa yang Ibu rasakan? Dan apa yang akan terjadi? Dipikirkan dan ditulis di situ. Contoh, apapun makanannya, minumannya anu. Oh, orang bahkan aus ke minum seperti saya, gitu. Segar dan nikmat, itu tagline kuliner minuman. Next, Lina. Nah ini skala prioritas Bapak Ibu ya. Tadi yang saya bilang itu, kenapa menonjolkan brand? Brand adalah prioritas dari produk Bapak Ibu. Setelah itu akan lagi prioritas berikutnya. Oke, next. Nah, sekarang mulailah Bapak Ibu membuat agenda branding produk dari sekarang. Silakan. Saya akan serahkan kepada teman saya, mungkin akan menjelaskan. Silakan Pak Ari. Diulang. Bina coba ke yang tadi. Atas lagi. Atas ya. Ya. Silakan Pak Ari. Saya serahkan nanti bisa bertanya Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Bapak Ibu, kabarnya baik? Selamat pagi. Kurang kenceng, berarti masih ngantuk nih, kayaknya kurang konsentrasi Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, yes. Oke, siap? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua. Oke, saya terima kasih. Bapak Ibu, saya mau tanya, tujuannya Bapak Ibu kesini mau ngapain? Mau ngapain Bapak Ibu? Buka usaha. Aduh, kayaknya pada nggak jawab, pada ngantuk semua Bapak Ibu nih. Habis makan. Ya bener nggak? Nah, sekarang biar nggak berat pikiran kita, biar nggak stres, gimana kita rubah pikiran kita? Di sini kita untuk bersenang-senang. Gimana, siap? Oke. Bersenang-senang tapi saling sambil mencari inspirasi. Gitu, bersenang-senang mencari apa Bu? Inspirasi. Nah, saya mau ngetes dulu nih.
survei membuktikan katanya di Australia, gitu. Kalau misalkan kita lagi stres, yang pertama kita pasti sering-sering perutnya mules, Bapak Ibu, lagi stres. Yang kedua, sering mencret-mencret kalau kita stres. Yang ketiga, kita tuh ngantuk bawaannya. Jadi di sini berarti kalau yang misalkan untuk survei membuktikan untuk menghilangkan stres itu kita harus berteriak dengan kencang. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya sebutkan konsentrasi, Bapak Ibu bilang setuju. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk lanjut ke materi. Konsentrasi. Kurang kencang kayak kurang stres. Masih ke stres. Konsentrasi. Oke. Lagi konsentrasi. Oke, terima kasih. Oke, sebelum masuk ke materi, kita lanjut ke materi. Nah, tadi Pak Ismail udah membawakan materi identitas digital bisnis atau usaha. Kira-kira Bapak Ibu yang sedang di sini nih udah membangun identitas bisnis belum usahanya nih? Saya mau tanya Pak Adi. Baru mau. Sudah berjalan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti apa udah berjalan membangun identitas bisnis? Bu? Iya, betul. Nah, Ibu udah membangun identitas bisnis belum? Sudah, identitasnya nama bisnisnya? Bukan nama bisnis aja Bu. Jadi contohnya misalkan Ibu udah membangun dalam artian produk Ibu udah dikenal nih sama masyarakat luas. Gitu. Kira-kira udah belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Untuk mengenalkan produk Ibu, gitu kan? Sudah, atau saya kan saya toko. Nah, betul. Ya, toko Aki. Namanya saya itu Nanda Aki. Mereka di wilayah mana? Misalnya ada karena saya di online juga ada. Begitu mereka, Nanda Aki. Mereka langsung otomatis ingat ke toko saya. Oh iya, Nanda Aki yang bisa Mama Raya. Oh, berarti Ibu Ratna begitu? Iya. Oke, benar. Berarti cakep Ibu. Iya. Harus buat Bu Ratna. Oke. Nah, siapa lagi yang udah membangun identitas bisnis atau usahanya? Ibu Nila ya? Oke. Ya Bu, tolong sebarkan, disebutkan. Usaha saya sebelum pandemi ya, Saki Gipsum. Kerajinan craft dari bahan gipsum, serat putih, bentuknya celengan pajangan, karakter Disney. Oh gitu. Ya. Terus sejak pandemi kan saya orientasinya sebenarnya ke bazar. Apartemen ya. Nah, setelah pandemi kan kita vakum sampai ya di situ aja sudah selesai. Tapi berharap ke depannya akan ada lagi dan setelah training ini kan. Jadi Ibu nggak mau motivasi, nggak mau bertransformasi nih. Ya, jadi masih offline aja gitu. Rencananya kan harus lihat market dulu dong. Kan pandemi ini kan PPKM-nya bukan tutup, maksudnya masih belum start. Oh gitu. Berarti kalau misalkan PPKM belum selesai, Ibu juga selesai usahanya? Oh, nggak selesai juga sih. Oh, nggak selesai. Nah, jadi makanya fungsinya tadi yang Pak Ismail bawakan adalah gimana caranya kita membangun identitas digital bisnis atau usaha. Gitu. Jadi di zaman pandemi ini setidaknya Ibu usaha masih berlanjut. Gitu. Gimana caranya? Sebenarnya saya yakin secara tidak langsung Ibu sudah memasarkan. Kenapa saya bilang yakin gitu? Tanpa tidak disadari Ibu sudah melakukan identitas bisnis. Coba pikirkan, Bu Rita benar. Tanpa disadari. Benar? Gitu. Tanpa ibu atau bapak-bapak sadari, sudah membangun identitas bisnis Bapak Ibu semua. Entah itu identitas berupa diri, berupa produk, berupa brand atau nge-branding kan gitu. Sebenarnya secara tidak langsung. Yang lebih mudah kan ada media sosial. Gitu, ada media sosial, ada apa namanya? Grup WA. Itu salah satunya, gitu kan, media sosial seperti WhatsApp, gitu kan, terus Facebook, Instagram, terus yang kemudian ada apalagi marketplace ya, itu marketplace, gitu kan, itu salah satu digital, apa namanya, internet marketing, digital marketing, gitu kan. Nah, secara langsung yang paling mudah
yang biasa ibu bapak gunakan itu apa untuk memasarkan produk bapak ibu? Status Hah? WA. WhatsApp. Iya, Sini kira-kira semuanya punya WA nggak? punya. Nah, sekarang ini contoh sederhananya saja, gitu kan? Secara tidak langsung, bapak nih pas lagi makan di sana, gitu kan tadi. Terus saya foto, minta tolong kirimkan. Dan bapak mungkin kemudian kirimkan lagi ke status atau ke grup WA. Nah, secara tidak langsung, berapa udah meninggalkan jejak identitas, gitu. Wah, banyak orang yang lihat nih, yang nyimpan nomor Andi atau Bu Rita, Bu Ratna, segala macam. Secara tidak langsung, nah itulah identitas, gitu. Jadi teman kita atau maupun satu grup dengan kita tahu bahwa kita beradanya ada. Nah, begitu pun secara tidak langsung, misalkan Ibu Nila jualan apa tadi Bu? Celengan pajangan. Ibu pernah nggak naruh di status WA Ibu? Pernah. Nah, itu salah satu identitas usaha tanpa ibu sadari. Tuhan sebentar. Cuman ibu nggak continue berulang-ulang. Yang harus ibu lakukan adalah berulang-ulang nih. Nah, gitu berulang-ulang. Nah, itu ada caranya, gitu. Nah, ada caranya biar berulang-ulang, orang gampang melihat nih Bapak Ibu, gitu kan, untuk masalah identitas bisnis, gitu. Nah, saya pengen tahu caranya biar orang selalu melihat, gitu kan, produk yang kita pasarkan atau status. Kira-kira waktu yang tepat kapan? Malam. Siapa lagi? Pagi. Oke, siapa lagi? Sore. Oke, sore. Pak Ali, kapan waktu yang tepat untuk membangun identitas bisnis atau usaha biar agar cepat dilihat calon konsumen? Jam 8 malam. Oke, betul. Betul semuanya. Betul. Ya Pak. Tergantung medsosnya, betul. Nah, ini kita lagi bicara WhatsApp dulu nih. WhatsApp. Tanggal merah, jam istirahat. Sore sama siang. Oh gitu. Sore sama siang. Pagi enggak? Iya, kita Nah. ganti status, seperti itu udah 101, 100. Oh gitu. Itu kan biasanya cuma dilewati doang kan Bu. Yang biasa ibu sering lihat. Nah, kalau zaman sekarang nih, ibu ngucek mata aja pasti dipegang apa? Handphone. Itu waktu yang tepat, satu. Kedua, pada saat ibu kerja, jam istirahat, jam berapa? Siang, jam 1:30 atau jam 12 siang. Yang ketiga, sore ataupun malam. Nah, itu jam yang tepat ibu mengenalkan identitas bisnis atau usaha Bapak Ibu semua. Seperti itu. Mungkin tadi kata saya dikasih Pak Ismail adalah suatu gambaran, gitu kan, gimana cara kita menentukan. Yang pertama apa Bu? Nama usaha, ya kan? Nama usaha memang harus ada itu Bu. Ya kan, pasti itu. Saya yakin Bapak Ibu para UMKM yang ada di sini, itu kan pasti sudah mempunyai lah nama usaha. Merek juga pasti ada, gitu kan. Nah, kemudian deskripsi menjelaskan tentang, itu kan, apa yang kita jual, gitu kan, apa tentang diri kita, gitu. Kita apa namanya, pokoknya sebaik mungkin. Misalkan Pak Idam menjual misalkan minyak buat menumbuhkan jenggot, gitu, ya kan? Misalnya, ini menumbuhkan jenggot, gitu kan. Nah, di situ ada deskripsi. Misalkan terbuat dari misalkan minyak zaitun, gitu kan, segala macam. Dan benefitnya juga gambar produk juga harus bagus. Terus narasinya, misalkan gini, memakai produk saya, gitu kan. Iya. Dalam waktu, gitu kan, kurang lebih dari 2 hari, gitu, bisa lebat. Nah, itu salah satunya. Nah, itu membangun narasi. Jadi kita membawa mengajak dari calon konsumen kita itu memasuki alam bawah sadar. Oh iya, ini bagus nih produknya, kayaknya perlu dicoba, kan seperti itu. Nah, kemudian logo usaha juga penting juga, gitu. Tapi lebih penting lagi biasanya para UMKM ini jarang nih buat logo, ya Bu. Betul Bu. Yang penting ada nama usaha, revisi, logo tuh kayaknya sama tagline dah. Jadi kan misalkan kayak ada warung pojok asinan misalkan, adanya Jaga Karsa Bapak Ibu.
gitu. Nama ownernya Wan Hari misalkan. Itu warung pojok asinan itu pada saat ibu dia memiliki WhatsApp bisnis namanya warung pojok asinan. Di situ di dalamnya ada yang namanya link, mengklik langsung ke GoFood, gitu kan. Nah di situ juga ada jamnya, bukanya, jam buka, jam tutup, gitu kan. Terus ada tagline-nya. Bikin tagline ini bikin orang penasaran. Tagline tersebut apa? Rasanya gimana gitu. Nah jadi orang pengen ngerasain. Jadi di situ Bapak Ibu. Nah, salah satu identitas digital bisnis kita adalah biar dikenal orang, waktunya kita tentukan kapan kita mengupload foto, kapan kita mengupdate status, gitu kan. Nah jadi insya Allah kalau Bapak Ibu tepat waktu untuk menyampaikan atau memberikan pengertian-pengertian yang ada di usaha Bapak Ibu, insya Allah usaha Bapak Ibu akan dikenal dan identitas usaha Ibu akan lebih berkembang lebih pesat. Terima kasih, mungkin dari saya itu aja. Saya serahkan ke Ibu Buria. Baik, terima kasih Bapak Heri. Apa yang dijelaskan dengan Pak Ismail dan Pak Heri, Bapak Ibu udah paham belum, Bu? Pokoknya untuk membuat identitas bisnis dengan media sosial itu, pertama kita harus menentukan produk apa yang kita mau buat. Kedua, kita harus memberi nama untuk produk yang kita buat. Ketiga, kita harus narasiin produk kita. Misalnya kayak air mineral misalkan, Aqua, tagline-nya kan ada. Contoh mana sih Pak? Coba. Ayo. Misal nih Pak ya, brandnya UC 1000, minumannya Orange Water. Kalau Orange Water itu kan banyak ya mereknya. Sedangkan ini brandnya UC 1000. Di sini ada tagline-nya Unique Isotonic Drink. Dan deskripsinya di sini akan ada minum tubuh kehilangan cairan dan elektronik melalui kegiatan hari-hari. Orange Water mengandung elektronik yang penting untuk menjaga keseimbangan. Itu salah satu contoh dari narasi atau deskripsi. Begitu juga kalau ibu mempunyai usaha, ibu ingin memposting di media sosial, otomatis kan ibu harus memberi narasi atau deskripsi produk ibu seperti apa agar konsumen tertarik dengan produk kita. Sekarang kalau kita menggunakan WhatsApp, kebanyakan WhatsApp ya. WhatsApp sudah berintegritas dengan Facebook, Instagram juga sudah berintegritas dengan Facebook. Jadi hanya ibu cuma punya satu media sosial, ibu bisa mempromosikan semua produk ibu menawarkan kepada konsumen. Di masa pandemi kayak gini, kita mempunyai identitas digital produk kita itu sangat penting agar usaha kita tidak stuck atau berhenti di tempat. Oke, setelah mendengar semua, cukup sekian dan terima kasih ya Bu untuk kehadiran Bapak dan Ibu meluangkan waktunya dalam program ini. Semoga semua yang diterangkan oleh trainer-trainer kita, Bapak Ismail, Bapak Heri, Ibu Pura, Ibu Naka dan saya dapat bermanfaat untuk bisnis Ibu semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus buat kelompok 3. Mana aplausnya? Kompak. Aplaus buat kelompok 3. Josh. Nggak gitu juga kali. Ya kali Josh. Tinggal tepuk tangan, akhirnya dengan kata Josh. Sekali lagi, aplaus buat kelompok 3. Selamat datang Bu Erli. Nanti paling sebelum kita setelah ini nanti patah 1000 kata boleh Bu. Nah teman-teman, silahkan form feedbacknya diselesaikan dulu, masukkan. Dan pasti setiap pembisnis mau gitu produknya dikenal orang. Makanya ini sangat penting banget kita untuk menentukan produk apa yang ingin kita jual, brand yang kita ingin berikan kepada produk kita, dan narasi produknya harus jelas.
apalagi sekarang secara digital kan kebanyakan penjualan lewat Tokopedia, Shopee, seperti sama Lazada, itu kan pasti membutuhkan deskripsi produknya. Deskripsi produk itu sangat penting banget untuk agar produk kita dikenal orang, agar orang ingin berkeinginan untuk membeli produk kita. Jadi sangat ini banget deh, menurut saya brand itu, digital bisnis itu sangat penting banget. Tapi kalau pengalaman Mbak Ria membawakan sesinya, puas, senang, kurang puas, atau dredeg atau gimana membawakan sesi ini tadi? Tapi tidak berkomentar tentang kontennya, berkomentar sebagai trainer tadi. Cukup puas. Cukup puas. Iya. Terima kasih Mbak Ria. Kita kasih applause buat Mbak Ria. Jelas. Konsentrasinya jelas. Oke. Kemudian Pak Ismail. Oke, singkat padat gimana pengalamannya tadi? Pengalaman saya alhamdulillah belajar banyak nih dari teman-teman, dari Pak Ali juga dari mereka itu sebenarnya bagus-bagus. Ya. Kemudian respon dari peserta juga alhamdulillah semuanya seperti peserta beneran gitu. Iya, jadi kita yang menyampaikan juga beneran menyampaikannya. Itu aja sih Coach Yudi. Terima kasih. Ayo kita kasih applause juga buat Pak Ismail. Mana posnya? Iya, lagi dulu nih. Mbak Ina, sibuk HP wae. Ya. Ini kesekian kalinya ya Pak jadi trainer. Kesan dan pesannya yang pertama pasti koordinasi satu tim ya untuk menyamakan dan mengarrange waktu, gitu kan. Kemudian ya emang minusnya tadi masih ada hal-hal yang menggantung ya seperti materinya Pak Ismail tiba-tiba belum kelar udah gantung, udah akhirnya diserahkan ke tim Pak Hari. Tapi tapi ini merupakan proses belajar ya Pak ya. Akan ada pajak tangannya. Karena perlu diketahui bahwa di kegiatan ini nanti kita akan jadi seorang trainer yang akan mencoba mengcampaign advokasi menjadi trainer di lingkungan kita masing-masing kan, terutama di lingkungan intervensi program gitu. Jadi diharapkan ya memang ilmunya bermanfaat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Bu Pura silakan Bu. Ada mic Mbak Ria. Terima kasih pesannya ya Pak. Tadi ya saya berpesan sekali ya Pak ya dengan tadi kita coba menampilkan grup 3 ya. Saya banyak belajar juga di sini. Terima kasih pada teman-teman juga sekalian yang saya tidak tahu jadi tahu, dan juga jadi menambah kekeluargaan juga di bagi saya tadi grup 3 kita bekerja sama, alhamdulillah, dan pembagiannya juga kebetulan pembagian juga saya gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar Pak. Terima kasih dengan adanya pelatihan ini. Saya menambah wawasan juga, menambah saudara, menambah teman. Jadi itulah, itu aja pesan dari saya. Oke, terima kasih Bu Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause buat Bu Pura. Terakhir, iya, Wan Hari, silakan Mas. Wan Hari namanya. Wan Hari. Terima kasih Pak Budi. Gitu. Yang kesan saya untuk maju ke sini sebenarnya deg-degan juga nih Pak. Gitu.
Jadi karena saya baru jadi trainer ini, gitu. Bahasa tinggi saya nggak bisa. Jadi saya menyampaikan bahasa ke emak-emak tuh biasanya, gitu, bahasa Betawi punya, gitu kan. Jadi kalau bahasa tinggi saya kagak ngerti, gitu. Makanya agak disiplin tuh Bapak Ibu, gitu kan. Makanya ini alhamdulillah walaupun deg-degan, ngos-ngosan, Pak Andi bisa tahu saya ngos-ngosan. Suruh minum tadi, tapi alhamdulillah mungkin penilaian teman-teman bagus semua. Saya berpositif thinking aja, yaitu kepada teman-teman semua, penilaian terhadap tim kita. Semoga kedepannya lebih bagus, gitu kan, lebih memperdalam ilmu, gitu kan, dan meningkatkan pengalaman seperti itu agar kita bisa menyampaikan dengan nggak kaku, gitu. Itu aja sih. Terima kasih Kang Hari. Kita applause buat Kang Hari. Oke, dari peserta 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan untuk memberikan feedback. 1 laki-laki dan 1 perempuan yang akan mewakili perempuan. Ya, grup 3 mungkin banyak belajar dari grup 1 dan grup 2 ya. Jadi secara pembagian tim lebih merata ya, lebih merata dan lebih apa ya, energinya lebih besar dibandingkan dengan grup 1 dengan grup 2. Karena mungkin juga situasinya mereka menuntut untuk energinya lebih besar. Karena kalau misalnya energinya turun, pesertanya akan turun. Ya. Nah, itu satu sisi yang saya dapatkan, gitu ya. Nah, yang satu sisi jadi pemikiran saya juga untuk dipertimbangkan adalah kadang kita pengen ngebut cepat selesai, sehingga pada saat latihan akhirnya latihannya terbengkalai karena kita ngejar waktu untuk bisa selesai seluruh materi, sementara kita nggak tahu audiensnya udah ngerti atau belum dengan latihan yang kita punya, gitu kan. Jadi kadang-kadang ya ini juga jadi pemikiran saya nantinya, bahwa kalau latihan ya betul-betul diprediksi waktunya supaya peserta atau audiens bisa benar-benar latihan secara maksimal biar ejakulasinya pas. langsung ngantuk ya, dengan bahasa begini. Ya, jauh tidak, terima kasih. Oke, Pak Indro, terima kasih kepada Bapak Indro. Perwakilan perempuan. Terima kasih. Batun. Tolong jangan tiktokan ya. Silakan Gilda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya, kalau saya bilang untuk pembagian, jadi seperti seolah-olah berebutan seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan materi beberapa teman sudah menguasai seperti itu. Dan untuk kita sebagai audiens sedikit banyak paham apa sih yang dimaksud mereka. Tapi karena tadi mungkin waktu ya Pak Endra ya sama mungkin karena waktunya mungkin takut nanti habis, terus dari panitianya sudah ngasih tanda, mungkin mereka grogi sama kayak kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Lurah. Semangat. Baik, Pak Indro bilang begitu, kelompok 4 makin panas. Kelompok 1 kelompok 3 ini sudah belajar dari kelompok 1 terus sama kelompok 2. Jadi ini lebih semangat. Itu secara tidak langsung itu perang psikologis itu. Ini kelompok 4 harus lebih bagus lagi gitu maksudnya. Biasa dibantai gitu maksudnya. Baik, izinkan saya berbagi apa yang saya amati dan saya rasakan dari kelompok 3. Yang sudah bagus, kelompok 3 dan mempraktekkan pembelajaran dari sebelumnya, merapikan
topik sebelumnya sudah nggak ada bersih. Nah itu menurut saya bisa jadi contoh pembelajaran yang sudah dipakai. Jadi flip chart yang topik sebelumnya itu dipinggirin dulu. Jadi lembaran baru. Kemudian di awal saya nggak menyangka ternyata Bu Pura kirain diem-diem, ternyata cair beliau ya. Nah, saya membayangkan kalaupun tanpa permainan icebreaker nyanyi-nyanyi itu sudah cair duluan dengan Bu Pura. Itu menurut saya oke. Ini gara-gara intro. Karena yang namanya mencairkan suasana tidak harus selalu dengan permainan. Kadang orang dengan ngobrol udah bisa cair. Itu kita malah lebih enak, jadi bisa fokus ke proses ininya. Kalaupun tanpa permainan tadi masih oke. Tapi itu menurut saya energizer bagus dari kelompok 3 itu tentang inklusi ya. Inklusi melibatkan kawan-kawan disabilitas. Itu menurut saya keren untuk training ketika teman-teman melibatkan kawan-kawan dari disabilitas. Kemudian dari awal ini greget banget lah kelompok ini tadi ya. Kemudian saya melihat tadi yang bisa kita contoh, Mbak Ria itu mencoba ngasih kode dan Mbak Ria mengamati. Itu yang perlu dilakukan oleh co-trainer. Jadi sebagai tim kita nggak boleh santai-santai. Kalau misalnya saya tandeman sama Pak Andi, saya lagi di sini, Pak Andi harus mengamati saya. Jadi sewaktu-waktu saya butuh bantuan, beliau sigap. Itu saya lihat di kelompok ini dilakukan Mbak Ria. Standby, kalau misalkan ada bablas konten, cari celah gimana caranya bisa ngomong, ngasih kode ke kawan kita. Itu peran co-trainer. Kemudian yang menurut saya juga oke, tadi Mas Hari mencoba mendekati peserta, menyebutkan dan bikin bercandaan tadi itu ke Pak Idam misalkan usaha apa, itu kan jadi naik lagi tuh tempo si peserta yang mulai lemes jadi naik lagi. Itu bisa dipakai juga supaya kita bisa engage dengan peserta. Kemudian yang dilakukan kelompok ini yang bagus juga merangkum di akhir sebelum di closing, diingatin lagi dari awal. Masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh Pak Ismail sama Pak Hari? Itu menurut saya oke. Jadi tidak putus dari udah nyampe ke belakang, ditarik lagi ke awal, summary, merangkum. Beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama untuk perbaikan adalah awal yang baik, mencairkan gila Lundro. Kemudian permainan tadi itu sayangnya kemudian turun. Ibarat film itu sudah mau naik nih, awalnya oke, tiba-tiba turun. Turunnya apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya apa? Salah satunya ini jam malam, sebaiknya kurangin presentasi. Jam rawan orang sudah antara ada dan tiada presentasinya. Jadi kurangin ceramah. Jangan melakukan ceramah di malam hari dan setelah makan siang. Itu sama halnya dengan kita menggali kuburan kita sendiri. Kayak didongengin. Kayak didongengin. Betul. Jadi malam dan habis makan siang jangan banyak ceramah. Itu artinya kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Nah, teman-teman, training itu seni dan alurnya memang harus kita pikirkan. Jangan heboh di awal, habis itu turun. Jadi untuk menaikkan suasana lagi, tidak harus selalu dengan permainan. Pemilihan metode itu juga penting. Teman-teman kalau berasumsi ini untuk naikin peserta bergantung sama permainan, keliru. Kita trainer bukan entertainer. Jadi kalau entertainer bentar-bentar ajak main, ini training atau sedang nge-host atau hostnya dahsyat ini, jangan-jangan. Hati-hati. Saya dapat pembelajaran itu dari mentor saya dari Irlandia. You are trainer, not entertainer, tadi bilang. Kamu trainer bukan penghibur. Hati-hati nanti yang diingat sama ibu-ibu permainannya, materinya lupa. Wah, salam, gagal kita. Nah, hati-hati. Makanya selain energizer di awal bagus,
metode mesti kita pikirkan, alur belajarnya biar enak. Kemudian kayak yang saya coba lakukan, meskipun saya punya game, nggak saya keluarkan di hari pertama semua, diajar. Ketika hari kedua apalagi buat naikin, itu seni menjadi trainer. Kemudian yang perlu dijadi pembelajaran kita semua adalah di awal, mungkin karena belum naik juga ya, hati-hati dengan pernyataan. Pernyataan tadi di awal mungkin lagi mau tune in Pak Ismail. Bisnis adalah usaha. Dan slide-nya buat teman-teman, slide ada pengertian, tapi di bawah pengertian digital bisnis, tapi sarana nyambung. Slide, hati-hati dengan ini ya, orang membaca. Orang kalau judulnya pengertian berarti definisi. Tadi slide-nya sarana, contohnya. Nah itu teman-teman ya, mesti kita pikirkan. Dan di sini tujuan dari sesi ini adalah peserta punya gambaran tentang bisnisnya. Tadi sudah sempat disinggung, namanya apa, kemudian logo, tagline dan seterusnya. Porsinya harusnya lebih banyak ke situ. Karena ibu-ibu ini masih dasar, saya rasa tidak perlu mendalam mengenai brand. Jadi dan satu lagi yang mesti kita luruskan, brand itu bukan tentang merek saja. Merek sama brand tidak sama, beda. Merek itu bagian dari brand. Misalnya kalau Starbucks warnanya apa? Hijau. Itu bagian dari branding. Kemudian memberikan nama di cup-nya itu bagian branding. Tapi branding tidak sama dengan merek. Merek bagian kecil dari brand. Nah, hati-hati memberikan pernyataan biar ibu-ibu nggak bingung. Ibu-ibu jangan terlalu dikasih yang terlalu canggih-canggih. Saya rasa langsung latihan aja. Kasih contoh, langsung latihan membuat seperti yang lembaran yang tadi mau latihan tapi nggak jadi. Dan punya identitas, keterangan toko, keterangan produk. Habis itu bikin toko online sesi ini, mau WhatsApp bisnis ataupun GMB Google My Business. Terakhir, gimana promosinya? Melalui Instagram atau Facebook. Sesimpel itu sesi ini. Jadi tidak perlu mendalam karena ini literasi hanya sebatas melek aja dulu mereka. Yang penting bisa dulu. Koordinasi antar tim ya memang saya lihat masih perlu kita tingkatkan ya untuk pembelajaran kita semua. Tapi flow-nya dari kelompok 1-2 makin naik nih. 4 besok PR nih, Pak Dion nih. Habis siang harus makin oke, banyak pembelajaran nih. Dan ini terakhir, teman-teman, kalau saya berdiri di sini, saya pengen ngajak siapa? Ngajak ngomong siapa? Serta. Kalau saya berdiri di sini, belum nih. Yang saya ingin ngajak ngomong siapa? Sini dong. Jangan salahkan kalau di sini tidur. Hati-hati dengan bahasa nonverbal. Ini namanya proxemic, komunikasi nonverbal ruang, pendekatan ruang. Kalau saya di sini, saya pengen ngajak teman-teman ngobrol. Hati-hati posisi kita. Blocking, jadinya blocking sini. Jadi kalau tiba-tiba ngorok sini jangan salah mereka. Hati-hati, ini pendekatan nonverbal. Ini penting sebagai trainer. Pada saat diskusi kelompok mungkin tidak sosial, pendekatan personal. Jarak ini personal. Pada saat diskusi kelompok ngeliatin hasil kerja mereka, memposisikan sama dengan mereka, ini ruang intim. Kadang sentuhan, hati-hati kalau lawan jenis ya. Oke, misalkan ditepuk, oke mantap kerja kelompoknya. Itu bagian apresiasi kecil yang membuat orang pengen belajar terus. Dan itu saja mungkin berbagi aja. Teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3 dan kita kasih untuk kelompok 3. Kumpulkan form feedbacknya. Kemudian kali ini yang akan menyerahkan oleh feedbacknya adalah kelompok 1. Kelompok 3 sebelah sini, kelompok 1 sebelah sini menyerahkan. Iya, dari kelompok 1 ke kelompok 3. Yo, Bu Lina yang menyerahkan kamera.
Kita balikan kamera 1, 2.